Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hari Ramadan di Sufa Media. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Kang Mutasim Billah. Pada kesempatan kali juga kita akan mengangkat tema yaitu tidak melihat gajah ya. Ini nggak tahu kenapa temanya, masya Allah ya, sangat membingungkan kita. Mungkin saya sendiri bingung seperti apa mungkin tidak melihat gajah gitu kan. Padahal besar gajah itu. Nah mungkin nanti lebih jelasnya seperti apa gitu kan, maksud dari kata apa tema yang diangkat ini ya, mungkin maknanya luas ya, seperti apa. Padahal gajah besar, kemudian telinganya besar juga, kenapa kok gak bisa lihat gitu kan. Nah mungkin seperti apa Kang Mutasim, ini temanya luar biasa gitu kan, tidak melihat gajah ini seperti apa. Kita pengen ngarahin kemana gitu obrolannya. Kita mau kemana nih sebetulnya gitu. Apakah kita mengenai apa, anak kecil tidak melihat orang dewasa, atau seperti apa kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita, atau seperti apa ini pembahasannya, kemana Kang Mutasim sekiranya nih. Ini keren itu, cuman ini buat teman-teman ya, nanti di akhir kita akan mengatakan kenapa temanya tidak melihat gajah. Jadi nanti sebelum tonton sampai terakhir, tolong di stop videonya, komen apa yang kalian tangkap, mengapa temanya tidak melihat gajah, baru play. Jadi kita lihat perbedaan kita dalam mengambil argumen. Saya Kang Hari tidak mengatakan bahwasanya argumen kita paling benar, tidak. Cuman kita lihat bukti bahwasanya setiap manusia adalah hawa yanatunatikun. Akal itu terbentuk dari apa-apa yang diikat, karena artinya pun diikat. Betul. Maka akal manusia akan bekerja secara berbeda-beda, karena yang diikatnya pun berbeda-beda. Setuju ya? Setuju. Oke, gitu ya. Nah, Kari, pernah nggak di sini kecepatan ngomongnya tadi? Pernah nggak sih ya, bahwasanya tuh banyak sekali yang sekarang tuh ngeremehin hal-hal kecil. Selalu banyak itu. Asli. Kayak seakan tuh gini. Jauh ya. Dari kita sendiri pun kadang ngelakuin hal yang kayak gitu sih kayaknya. Mungkin kita ya lupa mungkin. Nah, masya Allah ya, namanya juga manusia. Mungkin ini kebaikan yang kecil atau meremehkan yang kecil dengan menggunakan atau mengejar yang lebih besar gitu. Padahal efeknya itu lebih besar yang kecil. Karena ibaratnya gini, ada nggak sih orang ngelihat mobil pentilnya? Padahal pentil itu dia menjaga stabilitas angin di ban. Dan mau mobilnya Fortuner, Alphard atau apapun itu, nggak ada ban, nggak mungkin bisa. Atau bannya kempes, tetap aja jelek. Nggak bisa maju, jelek. Peleknya rusak, mesinnya rusak, banyak sekali yang rusak. Akibat pentil yang tidak ada. Bisa dijailin sama orang. Bahkan banyak sekali sekarang pentil-pentil yang berinovasi, pentil biar bisa nggak dibocorin, banyak lah. Nah, ini suatu gambaran, bahkan sekelas teknisi mobil, pengembang development itu sudah berpikir bagaimana caranya orang tidak bisa lagi ngajailan, mengerjai lewat pentil, dan itu bisa membuat orang kecelakaan. Berarti kan orang-orang sehebat mereka saja sudah memikirkan hal yang kecil. Dan kita terkadang itu melupakan hal-hal kecil tersebut. Seperti gini aja Kang, contohnya. Banyak teman-teman yang selalu ada salah satu sahabatnya itu yang melakukan kesalahan. Langsung seakan ribuan kebaikan yang pernah dilakukan sahabatnya itu hilang seketika. Pokoknya lu jelek, pokoknya lu jahat, pokoknya lu tuh salah. Padahal itu hanya satu kesalahan. Satu saja. Seperti seorang istri yang hanya 2 hari tidak bisa suaminya memberikan makan, langsung ngomong, kamu itu jadi suami gimana? Aku itu di rumah gini-gini. Padahal udah 12 tahun makan gak pernah kurang, uang belanja ada, berkecukupan lah. Cuman gara-gara 2 hari tidak dicukupi, tidak dikasih makan, ya meskipun mati lah, emang gak dikasih makan. Ya cuman makannya jadi tidak seperti biasanya lah. Langsung keluar, wah ini kebaikan berbelas-belas tahun tuh udah nggak ada. Ini yang sering terjadi di kita gitu, banyak banget. Kasus-kasus perceraian pun kan
Kadang meningkat, ya. ada yang seperti itu gitu. Iya. Malah cuman COVID-19 berapa bulan sih? Iya. Cuman memang kadang itu akumulasi kemarahan. Saya tidak mau berbicara masalah perceraian. Soalnya saya pun belum menikah. Masya Allah. Udah membahas cerai lagi ya. Iya, itu masalahnya, takut ada yang mengaminkan. Iya. Saya tidak mau. Nauzubillah min zalik. Nah, dari sana Kang, setuju nggak sih bahwasanya banyak dan masih banyak teman-teman atau kadang kita sendiri seperti itu? Setuju. Karena mungkin keterjadian seperti itu apa ya, kita tidak tahu berterima kasih mungkin ya, tidak tahu sifat bersyukur kita terhadap apa yang telah orang lain berikan kepada kita. Mungkin kita ya sifat manusia gitu kan, rakus itu mungkin Kang ya, dikarenakan memang pengennya lebih dan lebih. Jelas. Sampai ada judul lagu kan, bingung. Kalimatnya itu lebih ngegambarin bingung menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Jadi ya ke Arab-Araban dibilang teroris. Banyak lah, saya lupa lagi lirik lagunya, cuman bisa di searching aja Ihsan Skuter, judulnya bingung. Intinya bingung ya. Bingung. Yeah. Jadi sampai kita tuh lupa cara hidup dan dihidupi. Jadi teman-teman tuh, dan mungkin bagi saya pribadi harus ingat bahwasanya dari setiap apa-apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita, apa-apa yang telah kita tetapkan pada diri kita, apa-apa yang telah Allah izinkan terjadi pada hidup kita, itu bukan hanya atas pribadi kita, tapi ada pengaruh orang-orang lain. Sekecil apapun, sebesar apapun, tolong hargai itu. Karena yang kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Iya, betul. Seperti contoh gini Kang, ada ibu-ibu mau ngelahirin, ada ini kan dipanggil ambulan tuh. Iya. Ambulan kan, kalau udah ngelahirin telat, ibu-ibu loh, ibu-ibu dikasih macet galaknya minta ampun. Ini ibu-ibu udah mau lahiran, udah mau ngebrojol tuh anak, di ambulan, tahu kan gimana ngerinya ibu-ibu. Di ambulan masuk, kenceng tuh kan ambulan. Ada seorang pemuda. Ini saya pernah ngedengar satu kisahnya, cuman saya tidak tahu lengkapnya. Tapi garis intinya seperti itu. Diambil batu dari jalan, batu atau beling atau apalah, pokoknya menghalangi jalan tersebut. Diambil, ditaruh di samping jalan. Akhirnya ambulan itu melewat. Kebayang tidak? Itu hanya hal kecil yang dilakukan oleh pemuda. Tapi pemuda itu bisa menyelamatkan ibu-ibu tersebut dan anaknya. Apakah berapa nyawa tuh Kang? 2 nyawa ya? Ada ibunya, anaknya, orang yang nganterin ambulan. Dan takutnya kalau ambulannya oleng, yang di belakangnya ada motor, mobil dan lain-lainnya. Berapa jiwa mungkin? Berapa jiwa? Masya Allah. Dan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang selamat akibat pemuda tersebut memindahkannya, atas Allah tetapkan hatinya untuk digerakkan untuk memindahkan batu tersebut, dan Allah tetapkan keselamatan atas mereka. Selamatlah. Hal kecil hanya memindahkan saja yang menghalangi jalan. Masya Allah. Maka terkadang kita lupa apa-apa yang telah kita rasakan ini, ada keringat teman-teman kita atau orang-orang yang tidak kita kenal, tapi kita selalu saja lupa akan hal tersebut. Iya. Kalau istilah Sundanya itu, kalau saya pernah baca ya, itu tong poho karena purwadaksi kan. Purwadaksi itu apa Kang? Purwadaksi itu jadi ketika kita sudah sukses, kemudian ketika kita sudah berhasil, nah kita lulus gitu kan. Nah itu jangan lupa kepada purwadaksi. Jadi yang disebut purwadaksi itu siapa ini, akibat siapa kita bisa seperti ini. Nah gitu. Hukum sebab akibat. Nah itu. Jadi kita sukses itu oleh karena siapa? Mungkin biidznillah kalau bahasa Arabnya gitu kan. Karena izin Allah. Kemudian atas kata-kata Akang tadi, ini atas ada keringat teman-teman kita. Mungkin orang yang tidak dikenal oleh kita. Nah itu. Benar sekali. Itu pas banget Kang. Pas banget. Itulah kadang ya bingung lah, manusia itu gimana sih gitu. Manusia itu apa?
kita pantas menjadi manusia itu kalau udah bisa gimana gitu. Ya bingung. Manusia tuh apa sih gitu. Nah, itu.